Saya punya ini sih, punya niat sendiri, punya alasan sendiri kenapa saya mau terima. Apa tuh? Nah, jadi memang yang paling utama itu niat saya itu membantu, niat saya itu nolong, karena memang kan di panti yang lama itu bermasalah, ya boleh sebut kasus ya. Jangan Enggak dulu kan? deh, jangan dulu kasusnya. Jadi karena kasihan gitu Iya. kan, dan niat baik mau bantu mau nolong, kasihan sama si anak, ya udah kita mau terima waktu itu. Mau terima. Gimana Kak rasanya kalau nggak makan lapar ya? Iya lapar nih. Nah kamu nggak ngerti ya, kamu nggak paham apa ya, banyak donatur kita dengan senang hati, dengan ikhlas memberikan makanan ke kita, ke asrama, tapi kamunya buang-buang makanan. Kamu nggak mikir ya, dia itu kerja keras cari uang beli makanan, terus dititipkannya ke kita, terus sama kita buang-buang gitu aja, kan dosa itu Kak. Jadi memang lembaga-lembaga lain memang nggak berkenan Masya menerima Allah. mereka. Jadi memang pas nelpon sahabat yatim yang nerima, ibu yang nerima gitu. Masya Kata Allah. dinsosnya gitu kan. Memberikan respon positif ya dari kami, kita dari sahabat yatim memberikan respon positif kepada dinas sosial. Jadi apapun yang terjadi sama sahabat yatim, insya Allah saya paling depan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam Bincang Sahabat. Saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah salah satu kepala asrama dari asrama sahabat yatim. Beliau adalah kepala asrama dari daerah Medan. Yuk kita kenalan. Abi, Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Abi, Umi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Abi bisa diperkenalkan kepada teman-teman, dan Umi juga silakan. Perkenalkan, saya Umi Susan dari Asrama Sahabat Yatim cabang Medan Sunggal. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Sadun Muda Siregar dari Kepala Asrama Sahabat Yatim di daerah Medan Sunggal. Berarti Abi dan Umi ini di Medan Sunggal, itu daerah sebelah mananya dia? Kalau boleh tahu dari kota Medan. Timur ya bukan? Dari kota Medan gimana ya nilainya? Dulu awalnya kita di pembukaan pertama itu di asrama Medan Aksara. Oh, Medan Aksara. Akhirnya ada pengembangan, kita pindah ke Medan Sunggal. Jadi Medan Sunggal itu dari daerah, kalau dari pusat kotanya kira-kira 15 menit lah perjalanan. 15 menit dari pusat kota Iya, Medan ya? benar. Di Sahabat Yatim sudah berapa lama nih Umi dan Abi bergabung bersama Sahabat Yatim? Dari tahun 2019 bulan 5 awal. 2019 Bulan 5 awal. Udah sekitar kurang lebih 3 tahunan ya? Masya Allah. Iya, 3 Kurang tahun. lebih 3 tahun. 3 tahun. Justru udah masuk tahun Udah ketiga ya? masuk tahun- Udah masuk tahun ketiga, karena kan Lebih- kemarin Juli ya pas lebih sebulan, Mbak. Iya, lebih sebulan, karena kan sekarang udah Juni ya. Iya. Masya Allah, udah lumayan banyak ya, waktu yang berjalan bersama di Sahabat Yatim ya. Kalau boleh tahu, sebelum bergabung dengan Sahabat Yatim, Umi dan Abi kesibukannya apa? Umi dulu guru SD sama guru SMP, ngajar bahasa Inggris. Jadi kalau pagi itu ngajar SD, terus SMP-nya ngajar siang sampai sore. Itu di kayak pesantren gitu, atau dia enggak. bentuknya sekolah yang memang ada jenjangnya? Kan ada beberapa sekolah yang Iya. SMP, SMA gitu ya. Ada jenjang TK, SD, SMP. Iya. Nah, jadi 3 jenjang aja. Jadi pagi itu
ya fokusnya sampai siang SD, dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Kalau boleh tahu berarti Umi secara background pendidikannya adalah pengajar, guru, ya. PGSD, bukan, atau bukan SPD. SPD. Jadi saya ngajar bahasa Inggris. Dengan konsentrasi pendidikannya adalah bahasa Inggris. Inggris. Masya Allah. Itu sudah berapa tahun ya Umi mengajar? Dulu itu waktu masih kuliah sih. Dari mulai kuliah? Nyambi. Ngajar bimbel. Oh, sambil ngajar bimbel. Terus setelah bimbel itu konsentrasinya ke SMA. Dan itu fokusnya untuk bantu mereka gimana bisa lulus ujian nasional. Persiapan ujian nasional ke SMA. Terus habis itu nggak gabung lagi di bimbel, terus ngajarnya di rumah ke rumah, door to door. Iya, paham. Door to door. Habis itu nggak ngajar bimbel door to door lagi. Terus maunya pengen di sekolah lah gitu. Itu Umi lulusan dari universitas mana kalau boleh tahu? UIN Wali Songo Semarang. Oh, dari Semarang. Justru Umi dari rantauan Semarang ya. Terus Masya Allah, udah cukup lama juga Umi berarti di dunia pendidikan dalam pengasuhan anak ya. Kalau Abi sebelumnya kesibukannya apa, Bi? Kalau saya sih mana ya, panjang sih. Jadi dulu sebelum hijrah tuh ya kacau ya. Jadi saya juga udah kuliah saya di Jogja. Tamat kuliah saya merantau ke sana kemari tuh. Di Azikra juga saya pernah. Masya Allah. Azikra Ustadz Arifin. Iya benar. Masya Allah. Akhirnya terakhir saya nge-grab. Habis hijrah saya nge-grab. Habis itu Pak Ikin ngajak saya nih, dipanggil, abang deh pertama abang. Iya. Bang nih kita mau ada dari sahabat yatim nih buka asrama katanya. Jadi bayangan saya pas saat itu sahabat yatim itu kayak panti asuhan tuh. Waduh, saya kira ini gimana nih Pak Ikin nih salah orang nih saya ngajak saya nih yang beginian. Padahal dia tahu basic saya itu di pasaran ya, saya juga pernah di pasaran di mana dagang, jadi ya berantem sana sih biasalah. Cuma kita memang basic kita pesantren ya. Akhirnya saya disuruh ngobrol ke Umi, bilangin ke Umi, saya nggak nyampein tuh. 2 minggu. Belum nyampein tuh, diam aja. Cuma karena ada semacam beban mental karena kita baru hijrah, ini amanah orang. Ya udah saya sampein aja deh, mau nggak mau dia terserah dia. Kalau dia mau oke, kalau dia nggak mau ya udah kita tetap ada rezeki yang lain gitu. Pastinya, insya Allah. Akhirnya saya sampein, dia juga pertama mana ya Bia katanya kan. Iya, karena pikiran saya waktu itu panti asuhan ngurusin anak yatim. Anak-anak yatim ini bandel-bandel. Konotasinya zaman itu memang masih itu. Pikiran saya waktu itu seperti itu. Apa aku sanggup ngurusin anak yatim yang pikiran saya ini bandel-bandel nih, apa bisa gitu kan. Cuman karena memang saya dulu MTS sama aliyah dari pesantren. Iya. Saya dari situ pun saya juga dapat ilmu. Terus masuk perguruan tinggi pun saya juga dapat ilmu pendidikan gitu kan. Saya mikirnya anak-anak kok kan nggak banyak. Iya. Kan nggak banyak kayak di sekolah gitu kan, SD, SMP itu kan yang diajarin banyak ya. Apalagi saya dulu kan di sekolah itu megang PKS 2. PKS 2 itu apa? Bidang pembantu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan. Jadi saya mikirnya gini, udah biasa ngurusin anak gitu kan, apalagi memang basicnya juga ada di pendidikan, kayaknya bisa deh gitu, kalau memang di pikiran saya anak bandel, ya udah dibuat jadi anak yang baik, kenapa enggak? Benar, gitu. Kenapa kita tidak berusaha untuk membimbing anak, mengajak anak ke arah yang lebih baik? Jadi yang lebih baik. Jadi pada saat itu udahlah yuk gabung yuk gitu. Masya Allah. Kita survei lokasi pas saat itu memang
ada asrama nih kan tapi belum buka, kita datang ke Umi, udah akhirnya kita istikharah deh karena kan ini amanah ya, 3 amanah hari ya waktu itu ya. apa namanya, amanahnya ke Allah, amanah ke yayasan yang kita emban ini kan ya bukan hanya sekedar kita nerima pekerjaan ini Bang, kita maksudnya ini kan amanah ini juga Iya, yang kita benar, bayar. amanah yang beratnya Benar, ini. anak yatim gitu kan, udah kita istikharah, kita minta pendapat orang tua Orang kita, tua. itu hanya ridho ya kan. Iya. Ya, karena memang awalnya itu oke mau gabung, terus berapa hari kemudian Lain udah lagi lah nggak usah lah. Ada kegalauan ya, kalau kata anak sekarang galau itu. Maju mundur. karena itu tadi Bang, kita amanah tadi yang kita Iya, pikirkan karena itu beratnya gitu ya, kan, karena kan benar. kita apa anak orang dititipkan ke kita gitu. Kita harus mempelajari karakter anaknya Iya. seperti apa, terus metode yang baik untuk dia bisa lebih baik ke depannya seperti apa, itu kan pasti bikin bimbang ya. Bimbang. Jadi Pasti karena bikin bimbang, karena galau itu terus kita tanya ke orang tua. Jadi orang tua bilang maju terus pantang mundur. Masya Karena Allah. karena ini kan bisa dibilang suatu pekerjaan yang lillahi ta'ala, Iya. sebenarnya akhiratnya lebih banyak gitu ya Benar. daripada dunianya. Ya udah, bismillah, kalau emang orang tua bilang join aja, gabung aja, ada nanti Allah kasih kemudahan di dalamnya itu, udah kita join, kita gabung. Benar. Insya Allah itu, insya Allah dari janji dari Allah gitu. Siapa yang membantu, memberikan kebaikan kepada orang-orang, Allah akan bantu kita. Benar. Yang menarik tadi saya mendengar Umi dan Abi itu punya background dari pesantren ya, punya background dari pesantren. Bisa diceritain dikit pengalaman waktu di pesantren seperti apa? Karena kan kurang lebih hampir sama sebenarnya dengan Jadi, asrama. Jadi kita memang begitu dibuka, kita dikasih kebebasan nih sama manajemen, Iya. sama Pak Ikin. Bobi. Jadi akhirnya kita berpikir nih, kita mau buat gimana nih si anak, gimana nih polanya. Akhirnya kita ngobrol sama Bang Bobi, Pak Bobi, Pak ini gimana ya Pak, kita buat semi pesantren gimana nih? Oh udah silakan katanya. Ya udah akhirnya kita buat semi pesantren, jadi kayak pesantren itu ya dengan peraturan, dengan memang ditetapkan waktunya jam sekian harus bangun pagi. Pokoknya peraturan yang dulu pernah kita jalani semasa pesantren, dari bangun pagi sampai tidur malam, yaitu kita terapkan di asrama. Iya. Karena pada saat itu kita baru buka cabang di Medan kan, jadi memang kita nggak ada training. Pada saat itu kita nggak ada training. Otodidak. Nggak tahu apa-apa sama sekali. nggak Jadi tahu apa-apa. benar-benar dari pengalaman yang pernah dirasakan Pesantren. sebagai seorang guru Iya. dan sebagai seorang anak didik di Di pesantren. santri, jadi Iya, santri. jadi Jadi kita seorang ambil- santri. jadi kita ambil ilmu dari sana, kita terapkan di asrama. Jadi kita belajarnya waktu itu yang soal laporan dan lain-lain dengan peraturan asrama yang di Sahabat Yatim. Kita pada saat itu telepon-teleponan sama Mbak Tika, sama Mbak Elsa. Nah, jadi belajarnya ya melalui telepon. By phone ya, lewat doang, telepon itu. Dan alhamdulillahnya memang dari apa yang kita terapkan dari pesantren dulu kan, ya alhamdulillah kok makin kemari gitu, makin lama di asrama Sahabat Yatim kok cocok pas dengan sesuai aturan kita yang waktu Masya di Allah. pesantren Iya, dulu. iya. Berarti kita mikirnya yang kita buat berarti memang udah sesuai, yang udah memang udah sesuai lah dengan Memang aturan di Sahabat apa Yatim. yang dia tetapkan Allah, terus ya memang Masya Allah gitu. Jadinya apa yang pengalaman Umi sama Abi miliki ketika diterapkan di asrama ternyata sejalur gitu. Dengan niat awal yaitu ingin membimbing anak mempunyai masa depan yang lebih baik gitu, dan mengubah konotasi anak yatim dalam asrama yatim yang konotasinya rata-rata kurang baik. Benar. Menjadi lebih baik. Kita berikhtiar untuk merubah itu ya Umi, Abi ya. Masya Allah sekali emang niat dari Umi sama Abi. Insya Allah kita berharap akan mendapatkan yang lebih baik dari Allah dan mendapatkan keistiqomahan. Itu yang penting, keistiqomahan dalam ikhtiar kita, Jadi kita ingat pertama kali memang waktu di pesantren tuh kiai saya tuh membilang ya,
Itu yang masih membekas di hati saya. Dia bilang pertama ada hadis Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Benar. Jadi awal pertama kita untuk menjalankan apa visi misi kita, anak-anak kita ini akhlaknya. Nah, jadi al-adabu fawqal ilmu katanya. Adab itu di atas ilmu. Benar. Makanya saya terapkan sama si Umi ini akhlaknya awal. Akhlaknya Adab dulu. kalian. Adab kalian, akhlak kalian bagus, yang lain itu ngikut. Nah, Iya, Benar, itu dulu yang benar. dibimbing. jadi kita memang benar-benar akhlak yang kita benerin dulu, karena memang mungkin yang namanya anak yatim ya bang ya, karena mungkin anak yatim jadi si mamanya juga sibuk cari kerja, si anaknya ini kan pasti nggak Benar, tidak terkontrol, Benar. tidak ada yang mengawasi. Jadi memang tugas kita pertama itu agak sulit, memang 3 bulan pertama kita memang waduh itu Benar. Kita bilang Wah. barbar banget. waduh, itu memang waduh dari mana dan dengan apa ya, dengan bermacam kita bilang dari asalnya dari mana, lingkungannya mana kita nggak tahu Iya. ya. Gitu, ketemu kita gitu ya udah, kita qadarullah aja, karena saya yakin ini kita ketemu nak sama Abi sama Umi ini udah dibuat Allah nih. Benar. Karena kita juga kita nggak tahu selama ini Abi aja udah keliling Indonesia kemana-mana ya ketemu kalian. Saya bilang gitu. Benar. Cuman adabnya gitu bang, itu yang paling pertama tuh akhlak adab yang kita tekankan. Yang dipondasikan ke anak adalah adab dan akhlak. Masya Allah. Selama ini kan Umi dan Abi ini sudah 3 tahun ya bergabung dengan sahabat yatim. Ada nggak sih Umi cerita yang menarik dari anak-anak selama menjadi kepala asrama di sahabat yatim? Banyak sih. Satu dulu waktu pertama kali kita di asrama ini Aksara. Iya. Jadi itu si anaknya boleh sebut nama nggak boleh ya? Silakan. Nggak apa-apa ya. Silakan. Ada saya share apa namanya? Fulan aja mungkin kita sebut dengan kata Fulan. Nah, si Fulan ini di lingkungan, jadi dia asli lingkungan situ nih bang. Nah, jadi dia udah yatim piatu, Iya. tinggal sama neneknya. Jadi si anak ini memang basicnya itu maaf cakap itu mamanya PSK nih, Iya. sudah meninggal. Apa aja pengedar narkoba, gitu kan. Kita Iya. juga akhirnya begitu kita masuk kita cek darah dulu. Iya. Ada HIV enggak? Iya, Akhirnya terindikasi memang penyakit kita apa gitu ya. Negatif, akhirnya kita masuk. Wah si anak ini bang, padahal udah kelas 5 SD, membaca nggak bisa, mengaji nggak bisa, ngomongnya celat, siapa tuh ngomong jorok segala macam Iya. gitu kan. Saya sampai astagfirullah, ini memang qadarullah nih. Iya. Udah deh, nggak ada masalah. Saya pikir kan, akhirnya jadi dia tinggal tempat si nenek itu memang lingkungannya memang lingkungan narkoba. Si nenek ini tiap hari juga nongkrongnya di tempat jualan ini apa Miras. miras benar. Kalau di Masya Medan Allah. itu tuak. Tuak, iya benar, di Medan Nongkrongnya di tuak. Tapo Tua tuh tiap hari tuh bang. Akhirnya kita ajarin, saya kayak anak SD baru itu pagi-pagi nanti ini Ibu Budi gitu-gitu. Dari awal. Masya Allah. Jadi sampai dari dari nol lagi. Abata akhirnya alhamdulillah dalam jangka waktu 3 bulan 6 bulan akhirnya si anak udah bisa baca, udah bisa tulis. Dan yang paling saya merasa apa ya, akhirnya si nenek ini pernah pagi-pagi itu sholat subuh di masjid itu geger satu kampung. Masya Bang. Allah. Satu kampung geger tuh. Masya Allah. Waduh gitu kan sih, karena cucunya di situ. Benar, Saya benar. sampai merinding nih ngomongnya sampai. Masya Allah. Itu yang wah, ini siapa sholat tuh. Jadi biasa kan karena ada si nenek. Iya benar. Kaget itu kampung. Alhamdulillah tuh. Itu yang paling yang kita alami nih, si anak ketemu kita nih. Untuk saat ini kalau boleh tahu anaknya masih di asrama? Itu kita kemarin waktu kita pindah ke Diam. Sunggal Diam. ya sama Iya. Abijaka sih di kepala asrama. Iya, Cuman memang tante-tantenya ini masih berkecimpung di dunia itu. Di Bang. dunia tersebut. Jadi si tantenya ini terlalu ini ya, sedikit-sedikit menjemput dia, ganggu dia. Akhirnya ya kita tidak ada kuasa, akhirnya Diambil sama kita nggak keluarga. bisa ngomong kita. Tidak bisa, ya. Karena yang mereka lihat si anak udah banyak perubahan. Kita nggak tahu ya Jadi bagaimana kenapa mereka- anak dia. Oh, jadi mereka berpikir udah bagus, udah baik, ya udah mereka ambil Diambil dari lagi. tempat kita.
karena sebelumnya memang anak itu ya luar biasa lah, Luar biasa, luar Pak. biasa sikapnya, Jam 12, tingkahnya. jam 1 malam tuh masih disuruh keluar, itu masih disuruh nanti sama yang, karena lingkungan itu lingkungan kacau ya, Pak. Iya. Jadi apa nih, Naomi beli ini dulu, vodka nih ke situ. Iya. Ya, jadi bilang cuman itu gitu gitu. Itulah yang kita sayangkan waktu Benar. itu kan, sama kita udah bagus kok diambil. Kemarin pas anak itu belum bagus dibiarin, terus udah bagus kok diambil. Itu kita sayangkan banget sama keluarganya. Iya benar. Cuman namanya mereka lebih berhak kan Pasti, daripada kita. iya. Ya udahlah kita lepas. Ya kita sebagai keluarga, sejauh ini kita bisa mendoakan yang terbaik buat anak tersebut ya Bi Umi ya. Semoga anak tersebut tetap istiqomah di jalan yang telah dia berada saat ini sebelum keluar dari asrama. Semoga dia tetap istiqomah di jalan tersebut, tidak kembali ke masa lalunya gitu, untuk kebaikan anak tersebut juga. Umi, Abi, saya dengar-dengar di asrama itu ada anak yang berasal dari dinas sosial. Iya. Bisa diceritakan sedikit tentang cerita anak tersebut, terus perkembangannya bagaimana selama di asrama? Ya, jadi kita memang sama dinas itu deket memang, karena pada saat itu kan kita awal mula deket tuh kan jadi dari ngurus surat tanda terdaftar, izin operasional, bahkan akreditasi kita juga udah masuk berkas gitu kan. Nah jadi karena sering ngurus berkas gitu, kita deket sama dinas sosial, mereka pun sama kita merasa deket juga gitu kan. Jadi nelpon kita ya waktu itu ya. Cuman sebelum nelpon itu kita dapat surat edaran dari dinas sosial bahwasannya kita disuruh datang, suruh meeting, suruh kumpul di dinsos. Ada hal yang mau didiskusikan, dibicarakan terkait panti asuhan yang bermasalah. Nah, jadi memang di situ ada beberapa yayasan sosial yang diundang. Nah, di situ ada Kementerian Sosial, di situ juga ada polisi waktu itu. Iya. Semuanya gabung di situ. Ada dinsos provinsi juga, semua gabung. Nah, bicarakan masalah panti asuhan yang bermasalah. Nah, jadi di situ di forum itu ditanya sama beberapa yayasan sosial atau organisasi sosial, siapakah yang berkenan untuk menampung si anak. Karena kan memang di panti asuhan yang bermasalah itu nggak bisa lagi gabung, nggak bisa lagi campur, karena kan selama ini cowok cewek gabung. Iya. Nah jadi maksudnya mau dipisah lah gitu. Nah apakah laki-lakinya atau perempuannya yang mau dikeluarkan dari panti yang Sebelumnya. yang bermasalah. Nah itu kita ditanya siapa yang berkenan menampung mereka. Gitu kan. Terus kita waktu itu galau juga ya Bi ya, karena kan posisi asrama penuh. Jadi pada saat itu kita disuruh nampung yang laki-laki. Nah ternyata di laki-laki itu kan asrama Bijar Kasih, asrama Medan Aksara. Nah di Aksara itu ternyata udah penuh. Paling yang bisa ditampung sekitar 2 anak saja. Ternyata dinsos waktu itu bukan 2 anak yang mau dititip, ada sekitar kurang lebih 10 orang ya dia, 10 orang. Jadi dari lembaga-lembaga yang lain mau sekian anak, yang lembaga ini juga sekian anak gitu, laki-laki. Terus habis itu kita bubar dari meeting itu, kira-kira adalah seminggu tiba-tiba dinsos nelpon, Bu, bisa nggak titip anak? Oh ya bisa Pak, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin kan waktu meeting. Iya tapi ini bukan anak laki-laki katanya. Loh bukan anak laki-laki, tapi katanya kemarin laki-laki. Iya ini kita berubah lagi, jadi yang mau dititip itu anak perempuan. Oh kalau anak perempuan berarti ke saya dong kan, bukan Mas ya. Berarti bukan anaknya Bijar Kasih lagi. Nah, jadi waktu itu nelpon Abi juga. Jadi dinsos yang Ikhwan nelpon Abi, dinsos yang Ahwat nelpon saya. Nah pas Abi ditelepon sama dinsos, Abi
nolak. Abi menolak. Kenapa Abi nolak? Karena pada saat itu kan sesuai perjanjiannya yang mau dititip Ikhwan. Laki-laki. Ya. Terus saya malah Mengiyakan. gitu, karena kan memang yang mau dititip Ahwat gitu kan. Jadi saya punya ini sih, punya niat sendiri, punya alasan sendiri kenapa saya mau terima. Apa tuh? Jadi memang yang paling utama itu niat saya itu membantu, niat saya itu nolong, karena memang kan di panti yang lama itu bermasalah. Ya boleh sebut kasus ya. Jangan Enggak dulu kan? deh, jangan dulu kasusnya. Jadi karena kasihan gitu Iya. kan, dan niat baik mau bantu mau nolong, kasihan sama si anak, ya udah kita mau terima waktu itu. Mau terima. Cuma kemarin pernah juga konflik sama Abi. Kenapa tuh? Kenapa kok nggak ngomong dulu sama Abi? Kenapa buat keputusan sendiri gitu? Karena memang kan kalau di asrama itu kan Abi lebih apa ya? Iya benar, karena kan Lebih- istilahnya sebenarnya kan asrama itu seperti di rumah. Iya. Jadi Kayak Abi keluarga. itu adalah kepala keluarga di Kepala keluarga di rumah yang gitu. tertinggi gitu. Iya, jadi ya pastinya seperti itu ya Mia. Jadi pada akhirnya ya saya salah juga sih. Kenapa kok saya nggak minta izin dulu sama Abi? Iya. Udah terlanjur saya iya kan, baru ngomong sama Abi. Loh Abi nggak setuju, kenapa Umi setujuin gitu. Terus saya sampaikan niat saya gitu kan, dan yang kedua karena saya di situ lebih banyak ngurusin anak, karena memang anak itu kan semuanya anak perempuan. Iya. Nah, jadi saya merasa ya saya sanggup gitu Mas. Masya Allah. Saya sanggup, dan kebetulan ada juga yang kosong. Ya udah Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa Bang. Karena selain daripada niat mau bantu, mau nolong, kita udah masukkan berkas untuk pengajuan akreditasi. Ya. Nah, dan sampai saat ini juga memang akreditasi belum keluar. Jadi kalau seandainya kita bisa bantu Dinsos, ya harapannya Dinsos bisa kasih feedback yang baik juga. Untuk akreditasi ya, Untuk akreditasi kita benar. Selain alasan kasihan sama si anak dan niat baik mau bantu, alasan lain itu Iya benar dan benar. masalah akreditasi juga. Akreditasi tersebut ya Umi ya. Jumlah anaknya berapa Mi yang masuk ke dalam asrama yang 4. perempuan? 4 anak. 4 anak. Itu dengan jenjang Beda-beda. beda-beda jenjang sekolahnya. Ya, yang SMP sama SD. SMP dan SD. yang besar itu SMP kelas 2. Kelas 2. Kalau yang Kecil. SD Satu. kelas 5, kelas 2 sama kelas 1. Kelas 5, kelas 2, kelas 1. Masya Allah, ada yang kecil juga Ada yang termasuk. kecil kelas 1 sama kelas 2 SD. Kalau di asrama Medan Sunggal itu anak asuh yang paling kecil itu kelas berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Oh, yang tadi kelas 1 SD sudah kelas 5 sekarang atau bagaimana? Enggak, memang pas masuk asrama itu kelas 4 SD. Oh, seperti itu. Iya, iya. Terus naik jenjang kelas 5 SD. Jadi pas anak-anak panti itu masuk, ya yang paling kecil yang kelas Paling 5 kelas SD. kecil yang 5 SD tersebut. Iya. Iya, nah, jadi memang anak-anak itu levelnya beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Terus pada saat itu dititip, terus hitam di atas putih, masuk ke asrama, mereka itu kaget gitu. Kaget karena memang di situ kan aturan kita buat semi pesantren ya. Iya, Jadi betul. kemarin pernah kita tanya-tanya sama anak-anak itu di mana di tempat yang lama, ternyata memang kalau kita ambil kesimpulan seperti bebas lah. Tidak ada aturan yang Tidak ada ngatur ya. aturan yang wajib disiplin gitu, ya, bebas semaunya mereka aja gitu. Cuman kalau di tempat kita kan apa yang sudah ditetapkan dan dibuat aturan itu harus dan wajib dilaksanakan. Iya, benar. Karena kalau enggak kadang ada punishment-nya gitu Iya. kan. Nah, contohnya kayak kemarin itu disuruh makan, buang makanan, terus disuruh makan nggak mau makan, makan pun buang makanan, terus disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh jamaah nggak mau jamaah. Pada akhirnya
kayak misalnya lagi nih sholat asar lah misalnya Iya. kan, sholat asar kalau di Medan tuh kan jam 4 udah wajib sholat dan itu wajib jamaah. Nah mereka tuh kadang nanti kalian belum sholat ya sama anak-anak sahabat Yang lain, yatim, iya. anak sahabat yatim, kalian belum sholat ya, kalian sholat sana gitu. Jadi baru sholat itu di jam 5, jam setengah 6 gitu. Masya Allah. Dan itu akhirnya mereka sholat masing-masing. Dan itu ada sampai 3 hari itu. 3 hari seperti itu. Terus disuruh tahajud nggak mau tahajud, disuruh mandi nggak mau mandi, disuruh bangun pagi sholat subuh nggak mau bangun, jam 7 baru bangun, jam 7, jam setengah 8, jam 8 gitu. Jadi saya mikirnya nggak sampai nggak sholat gitu, nggak mau sholat, dibangunin juga nggak mau gitu. Terus makan makan itu makan pagi, makan siang, makan malam itu bolak-balik dibuang. Ya Makan Allah. sedikit terus dibuang, makan sedikit dibuang gitu kan. Jadi saya kesel gitu mas, saya kesel banget gitu kan. Sampai ada salah satu anak bilang gini, Mi, enak kali orang itu suka-sukanya aja di sini, sementara di sini penuh dengan aturan, kami wajib ikutin, kalau enggak kami nanti Umi marah gitu kan. Umi juga harusnya marah dong sama mereka gitu. Nah jadi memang Umi marah ini kak, Umi marah ini. Cuma saya mikir gini, apalah yang harus aku buat biar mereka itu jerah, dan nggak mau lagi melanggar aturan yang ada. Sampai pada akhirnya saya lupa sih di hari Senin apa hari Kamis itu, anak-anak kan wajib puasa ya, puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Nah jadi anak-anak sahabat yatim tuh puasa. Nah terus memang kita sengaja nggak masak karena mereka itu kan berempat ya. Mereka kan berempat karena disuruh puasa nggak mau puasa, disuruh bangun nggak mau bangun, suruh sholat nggak mau gitu kan. Nah di situ meja makan itu memang kita kosongkan waktu itu. Kita puasa semua kok gitu. Anak-anak sahabat yatim juga puasa semua kok. Meja makan kita kosongkan. Akhirnya mereka baru keluar kamar itu jam 8 apa jam 9 pagi gitu kan. Terus ke dapur nggak ada apa-apa gitu kan, pagi nggak makan, siang nggak makan gitu kan, karena memang nggak ada apa-apa. Nah pada akhirnya anak-anak sahabat yatim tuh mau buka puasa. Disitulah nyiapin buka puasa, makanan, lauk, sayur, nasi, makanan pembuka atau minuman pembuka gitu kan. Nah disitulah mereka gelisah gitu, karena kan ada terasa lapar ya, ada terasa lapar gitu kan. Terus pas anak-anak sahabat yatim itu pada buka puasa, mereka sholatlah berjamaah. Nah di situ mereka berempat itu datang ke kamar, ketok pintu. Umi lapar gitu, Eyang lapar, pengen makan gitu kan. Jadi keluarlah kami. Oh lapar ya, yaudah yuk makan gitu kan. Nah pas makan itu kita ambilin gitu kan, terus duduk makan. Nah disitulah kita bilangin, gimana kak rasanya kalau nggak makan? Lapar ya? Iya lapar nih. Nah kamu nggak ngerti ya, kamu nggak paham apa ya, banyak donatur kita dengan senang hati, dengan ikhlas memberikan makanan ke kita, ke asrama, tapi kamunya buang-buang makanan. Kamu nggak mikir ya, dia itu kerja keras cari uang, beli makanan, terus dititipkannya ke kita, terus sama kita buang-buang gitu aja. Kan dosa itu kak, saya bilang. Dosa buang-buang makanan, apalagi nggak dihabiskan, itu kan mubazir, perbuatan setan. Jadi kamu semua harus ikuti peraturan asrama ya. Jangan bikin Umi kesel lagi ya, nggak mau makan dibuang, nggak mau sholat, nggak mau bangun gitu. Umi nggak suka seperti itu ya. Jangan sampai kejadian seperti ini lagi. Umi memang nggak mau marah, Umi nggak mau ngomel-ngomel, Umi main sikap aja, jadi memang pada saat itu saya nggak mau negor, saya juga nggak mau bangunin gitu kan. Saya biarin aja lah, 1 hari itu dibiarin aja, nggak diopenin, nggak diperduliin gitu. Pakai sikap aja, karena memang pakai mulut nggak mau dengar. Nah semenjak nggak makan itu ya kan,
akhirnya mereka seperti jerah. Maksudnya bukan nggak mau ngasih makan, bukan, cuman saya pribadi mau kasih pelajaran ke si anak ya, sedikit cambukan lah gitu, efek jerah. Dan alhamdulillah itu ngefek Masya Allah. banget, itu ngefek ke semuanya. Akhirnya mereka dibangunin tahajud jam 2 jam 1 bangun. Terus mereka kan di sana itu kan wajib mandi sebelum subuh ya. Bangun, mandi, ya kan, sholat subuh berjamaah, baca Al-Quran, ikut kajian, terus makan, nggak pernah dibuang lagi. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita kasih sedikit dulu nih gitu, ternyata habis. Besoknya kita tambahin lagi tuh porsinya, alhamdulillah habis gitu. Berarti kita lihat, ada perubahan ya, dari efek jerah yang kita buat itu ada perubahan. Nah, jadi akhirnya mereka itu bisa mengikuti aturan daripada sahabat yatim. Masya Allah, itu memang tantangan tersendiri ya sebagai orang tua asuh di dalam asrama atau kepala asrama. Itu menjadi tantangan tersendiri karena kan kembali lagi karakter anak berbeda-beda dari lingkungan yang sebelumnya, lalu masuk ke dalam lingkungan kita yang penuh dengan peraturan yang, tapi peraturan ini memang kebaikan untuk mereka di masa depan gitu, masa depan mereka. Nah, Abi, Umi, saya ingin sedikit ke belakang. Saya ingin tahu apa sih alasan dari dinas sosial memilih sahabat yatim sebagai tempat untuk anak-anak mereka dititipkan ke kita? Ya, memang kemarin itu pas nelpon itu memang kita nggak sempet tanya ya kenapa kok maunya dititipin ke kita nggak sempet nanya. Cuman kemarin tuh pas ngurus akreditasi sih, kita kepengen tahu gitu kenapa kok maunya nitipnya ke kita gitu kan. Ternyata di sana itu bilangnya kan awalnya yang mau dititip laki-laki, jadinya yang dititip perempuan gitu. Jadi memang lembaga-lembaga lain memang nggak berkenan menerima mereka. Jadi memang pas nelpon sahabat yatim yang nerima, ibu yang nerima gitu. Masya Allah. Dinsosnya gitu kan Memberikan respon positif ya dari kami, kita dari sahabat yatim memberikan respon positif kepada dinas sosial. Kita pun kan nggak ngerti ya apa alasan mereka, kita pun kan nggak ngerti. Itu kan hak mereka, karena memang di awal kan maunya yang dititip laki-laki, kenapa jadi perempuan. Saya sih nggak masalah mas, mau yang dititip laki-laki ya berarti asrama aksara, mau yang dititip perempuan ya berarti yang disunggal. Saya nggak masalah sih mas, yang penting itu tadi alasannya. Masya Allah. Nah, Umi sama Abi, kita ke Abin ya. Selama 3 tahun nih Bi, yang menjadi kesan selama 3 tahun menjadi seorang kepala asrama, kesannya itu apa Bi? Apa ya kesannya? Kesan selama yang Abi rasakan sebagai kepala asrama atau selama bergabung bersama sahabat yatim yang Abi rasa. Kalau kesannya saya sih dipermudah aja. Kesan Sama anak-anak ya? Kesan sama anak-anak, kesan dengan yayasan, yang yang Abi rasakan. Jadi sama anak-anak itu ya udah kita kayak anak sendiri. Kita juga baru nikah nih, setahun nikah. Karena saya lama nih ya nikah ya, umur 41. Karena ada itu tadi saya proses nikah. Jadi saya bingung juga begitu nikah, belum dikasih anak sama Allah langsung 10 nih. Waduh, padahal pengalaman saya belum punya anak nih kan. Ya Allah, apalagi nih. Ini kenapa gini nih kan. Akhirnya ya itu tadi saya terima. Ya awalnya agak berat sih Pak. Ya, berat kita untuk menerima anak-anak ini. Apalagi dulu masih yang pertama kita campur tuh laki-laki perempuannya, masih satu asrama. Jadi dengan segala kekurangan mereka gitu kan. Cuma akhirnya saya merasa ini ya Mas. Karena saya juga belum pernah mengalami punya anak, jadi akhirnya kayak anak saya sendiri akhirnya. Jadi akhirnya seperti itu. Udah saya jalanin rasa sayang saya itu jadi
apapun yang terjadi di luar, apapun yang mereka hadapin, saya duluan di depan. Duluan sebagai benteng pertama ya. Karena memang awalnya juga saya ya orang pasaran gitu. Jadi apapun cerita, itu pun terjadi sama sahabat yatim. Jadi kita beberapa kali buka asrama di Medan 3, di Pekanbaru kita yang juga buka, di Padang juga kita buka. Masya Allah. Asrama. Jadi klinik juga kita buka. Masya Allah. Klinik berada kan Iya. sahabat yatim di Medan. Jadi apapun yang terjadi sama sahabat yatim, insya Allah saya paling depan deh. Masya Allah. Masya Allah. Walaupun apa gitu tuh. Karena saya merasa udah jadi bagian Keluarga besar. sahabat yatim, dan saya udah merasain kemudahan di perjalanan hidup saya. Ya, termasuk dulu saya tuh dianggap ya orang sebelah mata gitu, kata bandel itu kan segala macam. Sekarang alhamdulillah diangkat derajat sama Allah gitu kan. Jadi mungkin nggak tahu nih karena pakai sahabat yatim gitu kan. Apalagi panggilannya Abi lagi sekarang. Iya, Waduh, Masya Allah. ini berat deh. Teman-teman juga ada yang manggil Ustadz, ada yang manggil Abi. Ya Allah, ini gimana? Kalau saya itu gini, saya punya cerita sendiri nih. Gimana Tumi? Saya tuh kan ngajar SD SMP, Iya. full day dari Iya. pagi sampai sore. Sampai rumah itu nanti jam 5:30 sore, jam 6 sore gitu kan. Apalagi dengan kerjaan rumah tangga lagi capek, udah dari sekolah capek, di rumah capek lagi, belum bisa langsung istirahat. Saya mikir gini, siap mandi, sholat maghrib, saya ngeletak di atas tempat tidur tuh istirahat lah, rebahan gitu kan. Sampai megang guling gitu kan. Ya Allah, aku capek kali jadi guru ini ya Allah gitu kan. Ya tolonglah aku ya Allah, kasihlah aku kerjaan yang aku bisa kerja di rumah. Aku kerja dari rumah, kasihlah aku ya Allah gitu kan. Itulah dapat kabar dari Pak Ikin. Pak Ikin ngajak gabung di sahabat yatim. Kan memang kerjaan kepala asrama di rumah. Di ya. rumah. Ngurusin anak ya. Benar. Dikabul sama Allah gitu. Masya Dikabul Allah. sama Allah. Itu selain itu ya, selain rebahan, doa kayak gitu dalam hati Allah kabulkan. Pas kemarin itu ada nazar. Iya. Kita masukkan nazar kita ke panti gitu kan, ke panti. Nah, pas kita masukkan nazar kita itu ke panti, kok kayaknya kerja di sini enak ya. Enak ya, ibu itu bisa kerja di sini ngurusin anak-anak. Nah, itu batin saya di benak itu. Terbesar dalam Ya, di hati, hati. ya. Iya. Nah, jadi dua alasan itu sehingga pada akhirnya Allah kabulkan, Allah ijabah. Bisalah jadinya kerja di rumah, digabung di sahabat yatim yang memang sama-sama organisasi sosial juga yang Iya. saya kasih nazar itu kan organisasi sosial juga. Masya Allah, cepat kali kok gabul keinginanku ya Allah gitu. Masya Allah. Doanya diijabah, tapi juga tetap mendapatkan peluang dalam mengajar. Karena kan tetap Iya. mengajar ya Mengajar, Umi iya. Abi. Jadi dua-duanya tetap dapat gitu. Masya Allah, memang itulah kekuatannya doa ya Umi Abi ya. Selama ini Abi kan sudah sama Umi udah cukup lama ya menjadi bagian dari sahabat yatim, terus membimbing anak. Ada nggak sih pesan dan harapan dari Abi sama Umi untuk anak-anak kita di sahabat yatim? Pesan dan harapan sih, kalau saya pribadi ya, yang namanya kita menjalani hidup itu kan semuanya udah sesuai qada dan qadar atau takdirnya yang maha kuasa. Iya. Gitu kan. Jadi kalau anak-anak ada yang mungkin ditinggal mamanya atau ditinggal sama ayahnya, itu sudah takdir yang maha kuasa. Jadi kalau ada lembaga sosial seperti ini yang mau bantu anak-anak, yang mau bantu adik-adik gitu kan, untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh, kenapa enggak? Jadi kalau diajak gabung, ayo gabung. Karena apapun ceritanya di dalam lembaga ini yang dididik ke anak-anak itu kan semuanya adalah tentang akhlak dan juga ilmu agama.
Nah, jadi jangan merasa terus Allah kasih takdir demikian, Allah nggak sayang. Itu jangan berpikir demikian. Justru Allah sayang, makanya ada lembaga sosial seperti ini yang mau bantu. Jadi tetap semangat, ya kan? Tetap semangat, adik-adik semua, tetap bertahan di Sahabat Yatim sampai selesai pendidikannya. Mudah-mudahan harapan kita suatu saat kelak bisa jadi anak yang bagus, yang baik, yang soleh, sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Kalau dari Abi? Dari saya sih tetap anak-anak Abi supaya tetap berbuat baik, berakhlak mulia, jangan minder. Biasanya kan si anak nih minder ya. Benar. Jadi saya memang selalu membilangkan itu jangan minder. Makanya tetap kalau ada acara-acara apa saya langsung ajak nih anak-anak. Dengan termasuk waktu kemarin kan kita datang kemarin keponakan saya nikah di Ajikra. Saya undang tuh anak-anak dari Cibinong, dari Abianos, Bogor. Sengaja saya undang, kita foto-foto dengan apa. Saya bilang biasa Mas, walaupun pertama mereka malu-malu gitu, jangan, biasa aja, anggap aja kan kita diundang. Iya benar. Kita nggak, kecuali tadi kita tidak diundang, kita datang kita malu. Benar. Nah, ini kan kita diundang, ya ngapain kita malu? Udah biasa aja, saya bilang udah. Akhirnya mereka ya relax aja gitu. Nah itu aja pesan saya cuma itu, tetap bertakwa kepada Allah, berbuat baik sama dan jangan minder. Karena itu kunci. Dan yang paling penting itu Umi sama Abi di asrama itu anggap sebagai orang tua sendiri. Iya, betul. Karena kita pun menganggap anak-anak itu sebagai anak kita sendiri. Iya. Jadi jangan sungkan, ya kan? Tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Karena pada hakikatnya yang kita buat baik pasti yang kita dapat yang baik. Benar. Yang kita tanam baik, yang kita panen juga pasti yang baik. Yang penting tetap menuntut ilmu yang baik. Semoga apa yang Umi sama Abi didik bisa masuk ke dalam hati dan pikiran anak-anak sekalian. Harapannya semoga semuanya sukses. Amin ya robbal Dari alamin. Sahabat Yatim semuanya sukses. Amin ya Allah. Masya Allah, ini kita banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Umi, dari cerita Abi. Hal-hal yang berkesan, terus menjadi refleksi untuk kita menjadi lebih baik lagi. Sebagai pengingat kita bahwa apapun kita di masa lalu, Allah tetap memberikan peluang, solusi untuk kita menjadi lebih baik. Ini Masya Allah sekali. Hari ini saya mendapatkan ilmu yang banyak banget dari Umi sama Abi. Saya berterima kasih banyak. Umi, Abi berkenan ngobrol-ngobrol bersama saya, datang ke sini. Terima kasih banyak Umi sama Abi. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 hal yang amalannya tidak akan terputus ketika orang tersebut sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah shodaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa dari anak-anak yang soleh. Dan sebagian besar ulama mentafsirkan anak-anak yang soleh bukan hanya anak kandung, tapi anak yang kita didik, anak yang kita asuh pun termasuk ke dalam golongan anak-anak yang soleh tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.